Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitri, kelas 2B NPM E20352237733. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah aktivitas membetulkan akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, harta, dan utang sebenarnya. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi tetapi pada perhitungan atau keterangan tertentu. Akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. 1. Perlengkapan. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Perlengkapan akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Contohnya, pada tanggal 5 Maret 2019, Foto Studio Almira membeli perlengkapan secara tunai sebesar 97.300.000. Pada tanggal 31 Maret 2019, perlengkapan yang tersisa sebesar 17.300.000. Artinya, perlengkapan yang habis dipakai selama periode akuntansi sebesar 97.300.000 dikurangi 17.300.000 sama dengan 80 juta. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret 2019 sebagai berikut. Beban perlengkapan 80 juta di debit, perlengkapan 80 juta di kredit. Penyusutan harta tidak lancar. Contoh harta tidak lancar adalah kendaraan, mesin, gedung, dan peralatan. Contohnya, pada tanggal 10 Maret 2019 dalam neraca saldo Foto Studio Almira terdapat akun peralatan sebesar 240 juta. Foto Studio Almira menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Jadi, penyusutan peralatan per tahun sebesar 10/10 dikali 240 juta sama dengan 24 juta. Jadi, beban penyusutan peralatan 24 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan 24 juta di kredit. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Contohnya yaitu sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Dicatat sebagai harta. Misalnya, pada tanggal 1 Maret 2019, Foto Studio Almira membayar sewa tempat untuk masa 1 tahun sebesar 75 juta dengan asumsi akhir periode tanggal 31 Desember 2019. Maka 10/12 dikali 75 juta sama dengan 62.500.000. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Beban sewa 62.500.000 di debit, sewa dibayar di muka 62.500.000 di kredit. Dicatat sebagai beban. Misalnya, pada tanggal 1 Maret 2019, Foto Studio Almira membayar sewa tempat sebesar 75 juta untuk masa 1 tahun. Perhitungan sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode adalah sebagai berikut. 2/12 dikali 75 juta sama dengan 12.500.000. Jadi, sewa dibayar di muka 12.500.000 di debit, beban sewa 12.500.000 di kredit. Pendapatan diterima di muka. Transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari dicatat sebagai utang kewajiban. Misalnya, pada tanggal 1 Agustus 2018, Foto Studio Almira menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 36 juta. Periode akuntansi berakhir pada 31 Desember 2018. 5/12 dikali 36 juta sama dengan 15 juta. Jadi, sewa diterima di muka 15 juta, pendapatan sewa 15 juta. Dicatat sebagai pendapatan. Akun pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan dengan mendebitkan akun kas dan mengkreditkan akun pendapatan. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir periode masih belum dibayar. Yang terakhir, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.